Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS, Kita tidak sendiri. Seperti biasa, kalau video kita muncul berarti kita akan membahas satu entitas. Untuk episode ini kita akan menceritakan kisah dari entitas apa nih? Manusia yang utuh, manusia yang utuh. Cuma kulitnya terbakar habis, Sekujur tubuhnya. sekujur tubuh. Wow. Posisinya memang si bajunya juga sampai nempel gitu ke kulitnya. Ih, kenapa tuh? Karena perempuan ini tuh dulu amat sangat digandrungi karena bakat menyanyinya yang bagus, suaranya indah kan, terus karena juga dia cantik, attitude-nya juga bagus, pokoknya selebihnya sih kayaknya 100 pol deh gitu nilainya. Kalau misalnya lu bilang tadi perempuan ini, Mbak Kun apa Noni? Noni. Oh, Noni. Noni. Berarti kita kembali lagi di episode Noni. Noni Belanda. Belanda. Namanya Katarina. Katarina. Namanya Katarina, lahir di Buitenzorg ya. Lahirnya di sini, di kota ini terus ibunya seorang kaum pribumi kayak kita gini. Ayahnya Londo. Londo tuh Belanda. berarti ibunya Nyai. Atau bukan? Enggak nih, jadi si ibunya ini tuh mohon maaf gitu ya, diperkosa sama katanya sih tentara Belanda. Jadi ibunya tuh lagi kerja di kebun. Terus ya kayak gitu terjadi dan akhirnya ibunya hamil. Jadi tanpa pernikahan nih. Lahirnya si Katarina ini. Iya, tanpa ada pernikahan, tanpa ada status dari kedua orang tuanya itu. Jadi si Katarina itu tumbuh tanpa seorang ayah. Berarti dia hanya punya ibu. Hanya punya ibu. Oke. Karena kan dalam ingatan si ibunya juga sulit untuk mengingat muka si penjajah ini gitu kan. Karena kan mereka mirip-mirip mungkin ya. Terus udah gitu bukan yang si orang Belanda ini tuh juga jarang ada di deket-deket rumah si ibunya Katarina ini. Jadi kayak cuma selintas doang. Gitu. Jadi kejadian kayak gitu tuh bener-bener bikin shock ibunya. Tapi ibunya bisa survive. Ibunya survive, membesarkan Katarina, terus sampai akhirnya dia ditolong dengan keluarga bangsawan Belanda. Jadi si bangsawan Belanda ini tuh belum dikaruniai anak. Si bapaknya ini tuh kan sering ninggalin istrinya. Jadi otomatis tuh dengan adanya si Katarina ini mengobati rasa sepi dari istrinya gitu kan, karena ditinggal suaminya. Ditambah lagi kan belum punya anak juga. Kenapa dinamain Katarina? Karena diasuhnya kan sama nyonya Belanda ya. Dari bayi gitu. Jadi dinamain lah Katarina. Tapi dia diasuh oleh nyonya Belanda dari bayi, tapi masih berhubungan dengan ibu kandungnya. Masih, karena ibu kandungnya juga kan kerja di situ. Si Katarina kadang nginep, kadang enggak gitu. Jadi kayak pulang pergi, tapi kesehariannya itu habis di rumah itu, gitu hidupnya tuh. Jadi Katarina tuh tidak pernah kekurangan makanan, karena dianggap sebagai seorang anaknya gitu kan. Terus tidak pernah kekurangan pendidikan juga, jadi disekolahin. Katarina disekolahin gitu, cuma memang bukan sekolah khusus yang waktu itu kita sempat bahas ya. Ada sekolah-sekolah khusus. Nah, si Katarina itu termasuk bukan di sekolah-sekolah khusus itu. Yang biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja, dan dia tuh masuknya malah di sekolahan khusus pribumi karena ibunya adalah seorang pribumi gitu kan. Jadi Katarina ini pokoknya
kenapa hasilnya nih, hasil si anak ini itu dengan beretitude baik, karena ya itu pendidikannya juga ada, terus makanan juga bergizi, terus attitude yang dibangun sama Nyonya dan Menir juga cukup untuk bikin dia bisa menghargai dirinya sendiri gitu, walaupun tanpa seorang ayahnya gitu. Tahu adab ya. Tahu adab gitu. Jadi kan biasanya kalau zaman dulu tuh apa namanya, kaum yang termarginalkan gitu ya oleh keadaan gitu, karena itu hasil dari pemerkosaan para penjajah tuh biasanya agak liar. Agak liar gitu. Tapi kalau si Katarina ini tuh enggak. Terus karena kesehariannya mereka tuh bersama gitu, jadi hobi-hobi si Nyonya ini tuh mengalir ke si Katarina. Contohnya? Menyanyi. Katarina ini akhirnya ikut di salah satu kayak perkumpulan untuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi dia tuh di situ sebagai penyanyi. Dari yang sebelumnya cuma kayak penyanyi cabutan gitu, kalau lagi ada yang nggak datang, sampai akhirnya dia jadi penyanyi tetap di perkumpulan itu. Oh, jadi yang tadinya pengganti doang. Pengganti gitu, dia tuh pengganti aja. Terus soalnya kalau misalnya orang-orang Belanda pada masa itu tuh nggak terlalu suka yang kulitnya terlalu pale gitu, terlalu putih pucat gitu, mereka nggak suka gitu. Tapi mereka juga tidak menyukai warna kulit coklat. Standar lah ya, mungkin bukan standar sih, maksudnya yang menurut mereka ada warnanya tapi nggak terlalu pucat. Betul gitu. Kayak gitu, karena di mata mereka tuh kalau yang warna kulitnya terlalu coklat itu adalah kita nih kaum yang termarginalkan gitu ya, yang dijajah gitu ya. Nah, Katarina ini sampai setiap harinya tuh sibuk. Jadi dari satu panggung ke panggung lainnya. Jadi dari, kalau kata kita tuh dari kelurahan satu ke kelurahan lain, sampai akhirnya jadi kota satu ke kota lain. Saking terkenalnya di era itu. Nah, terus pada saat itu dia ketemulah dengan suatu laki-laki yang jadi sahabatnya nih. Jadi dia tuh suka cerita gitu, kayak misalnya, aku tuh kerja kayak gini itu karena hobi. Jadi udah nggak mentingin uang gitu. Karena dia mengerjakan apa yang dia suka. Soalnya gini, ibunya itu bener-bener udah dijaga banget sama si Nyonya. Jadi seumur hidupnya, selama si ibunya masih bisa berdiri dengan kakinya sendiri gitu ya, dengan dengan tekad yang kuat, maka si Nyonya ini akan selalu memberi ruang untuk si ibunya bekerja di tempat dia. Gitu, sebagai tanda terima kasih karena selama ini sudah memperbolehkan diriku gitu, sebagai Nyonya gitu ya, diriku merasakan mengasuh seorang putri gitu. Jadi ini adalah tanda terima kasih dariku gitu. Jadi kerjaannya si ibunya juga nggak berat, bukan yang kayak tugas yang nyapu ngepel apa segala macam, enggak. Dia cuma nemenin si Nyonya aja, nemenin minum teh. Pokoknya diperlakukan layaknya keluarga. Berarti sebenarnya awal ceritanya tuh rukun dan indah. Gitu indah. Kan? Terus, nah, karena satu pertunjukan dengan pertunjukan lainnya itu makin padat, makin banyaklah fansnya. Kan semakin terkenal tuh semakin gonjang-ganjingnya makin luar biasa ya. Jadi yang ngedeketin dia nih dari yang masih single sampai ke yang sudah mempunyai istri dan nyai. Gitu kan. Bahkan dari terah bangsawan-bangsawan lokal gitu yang sudah memiliki istri dan sudah mempunyai para selir gitu, ikut turut serta ngantri nih buat kenalan gitu sama Katarina. Tapi Katarina itu tipikal yang senyum-senyum aja, nggak ngegubris, tapi ya cukup kayak manut senyum kayak gitu. Iya. Nah, terus pertunjukannya tuh lucu. Jadi dia tuh kayak kayak pasar kaget gitu, tapi ini cuma kayak tenda sirkus lah gitu. Kayak tenda sirkus. Jadi kalau misalnya udah selesai acaranya, itu dirapihin lagi, dimasukin lagi ke mobil-mobil, akhirnya nanti dia berangkat lagi ke daerah-daerah yang bisa dia kunjungi gitu. Jadi bukan yang kayak jadi hilangkan bayangan dia sebagai penyanyi
kafe kalau kata kita sekarang Iya. gitu ya, atau di kedai-kedai minum tehnya orang Belanda, itu enggak. Jadi dia tuh benar-benar penyanyi yang satu tempat ke tempat lainnya tuh ya di stand dia gitu. Oke. Heeh. Jadi kayak berarti sehari itu bisa berapa tuh? Sehari cukup satu. Oh, sehari cukup satu. Iya, tapi dari pagi itu nanti dia istirahat di siang, nanti mulai lagi dari sore ke malam. Oke. Gitu. Jadi dia tuh bergabung sama kayak seniman-seniman yang lain, buka tendanya tuh. Jadi di situ ada kayak sirkusnya juga, terus ada kayak permainan kartu. Nah, tenda dia itu khusus buat pertunjukan opera. Pertunjukan ada drama dan menyanyi gitu. Nah, dia bagian yang menyanyi itu. Lambat laun nih dia makin kesepian kan nih, karena kegiatan dia yang penuh padat. Kesepian tuh dalam artian karena dia nggak punya teman untuk meluapkan keluh kesah dia lah gitu. Iya. Nah, akhirnya dia mutusin buat nanya ke si temen dia yang tadi tuh, yang cowok. Kira-kira menurutmu kalau misalnya aku menerima salah satu di antara mereka, maksudnya orang-orang yang lagi ngantri ke dia, itu bagaimana? Terus kalau kata temennya, ya buat apa? Buat apa? Karena rata-rata 80% dari orang-orang yang ingin mengenalmu adalah yang memiliki istri. Bahkan lebih dari satu. Si Katarina bilang, bagaimana denganmu? Terus si cowoknya bilang, kalau misalnya aku boleh katakan gitu, saya suka gitu. Nah, akhirnya mereka menjalin hubungan lah ya. Nah, Berarti kasusnya kayak Katarina yang nembak ya? iya, Katarina yang nembak. Tapi ya itu Katarina tuh lupa kalau di situ tuh ada perbedaan Kasta. Iya gitu, dia lupa gitu. Kalau si cowok mungkin ngiranya ya karena dia bule kan ya, jadi dia pikir Belanda yang pure Belanda gitu. Padahal kan aslinya dia ya bapaknya aja nggak tahu gitu yang mana gitu ya. Nah, ternyata si cowok ini tuh salah satu anak barones juga gitu. Jadi sama kayak bapak-bapak yang adopt dia. Oh, jadi kayak nggak jauh beda sama Katarina gitu. Tapi kan itu anak kandung kalau si cowok mah. Jadi otomatis kayaknya untuk bisa menjalani kehidupan lebih dalam lagi kayaknya nggak bisa karena kastanya terlalu jauh. Oke. Ibaratnya nih orang biasa sederhana dinikahin sama anak gubernur. Berarti ini istilahnya Katarina yang rendah. Iya. Oh. Karena kan dia kan anak seorang pembantu kan. Oh iya. Dan nggak tahu bapaknya siapa Nggak kan? tahu bapaknya Oh, siapa. iya. Dia bisa merasakan kayak makanan yang enak, baju yang bagus karena Diadopsi. Ya, ngerti. gitu. Oke. Lambat laun mereka tuh kayak nggak peduli gitu dengan perbedaan itu. Happy aja, terus happy. Jadi di setiap acara tuh mereka selalu datang dan ya si cowok itu selalu nemenin dia gitu. Nemenin dia kemana-mana, terus nyanyi sampai ke ada satu surat bentuknya tuh kayak yang awal tuh cair, kayak kental gitu, terus dicap. Nah, pokoknya surat-surat yang kayak gitu modelnya itu berarti dari orang-orang penting. Iya. Jadi bukan yang, duh ini surat apa gitu. Akhirnya dia buka di belakang panggung nih. Jadi dia tuh lagi manggung kan kejadiannya. Dia buka di belakang panggung, dia baca di situ kayak ultimatum gitu bahwa dilarang keras Katarina ini untuk menyanyi di opera-opera. Tiba-tiba. Terus di situ ada tertanda tangan istri dari salah satu bupati. Mungkin bapak bupatinya. Mungkin aja bapak bupatinya menaruh harapan atau suka sama si Katarina gitu kan. Si Katarina sama sekali nggak ngegubris. Dia buang suratnya. Dia tetap manggung seperti biasa.
Sampai di hari itu tiba, laki-laki ini ngelamar dia buat bertunangan. Ini kita nggak bisa spill nama lakinya ya? Kita bisa spill nanti di ending. Oke. Kita spill di ending. Jadi tonton sampai akhir ya. Nah, terus kan mereka tuh ngelamar dengan gayanya mereka lah sebagai seorang anak muda gitu ya. Dua anak muda yang dimabuk asmara gitu ya. Dia dilamar di atas panggung, posisi dia lagi nyanyi kayak gitu-gitu. Pokoknya semua juga happy gitu ngelihatnya. Terus Katarina pulang bareng nih sama si cowok ini. Zaman dulu itu udah ada mobil kan. Udah ada mobil, mereka jalan tuh berdua menuju ke mobilnya. Pas nyampe di mobilnya, bapaknya si cowok ini udah ada nih di dalam mobilnya. Oke. Terus dia bilang, siapa namanya Nona? Katarina gitu kan. Ya silakan masuk. Jadi dianterin pulang nih sama bapaknya. Jadi si cowoknya sebelah kirinya bapaknya, di belakang tuh asistennya bapaknya dan juga si Katarina. Berangkatlah dia menuju ke rumahnya Katarina kan. Pada saat masuk ke rumahnya, si bapaknya biasa aja karena dia tuh dianterin ke rumah si menir Belanda itu kan, ayah angkatnya. Masih fine-fine aja, sesama Belanda kayak gitu, ngerasa aman. Akhirnya ngobrol di situ, menentukan tanggal gitu, anak kita telah bertunangan apa segala macem, baiknya sih kita merestui mereka. Terus di situ si ayah sama ibu angkatnya Katarina bingung kayak wah kalau kayak gitu kita harus tanya sama ibunya. Bapaknya si cowoknya nggak tahu Ya ibunya bukannya Anda gitu kan. Oh bukan, aku hanya ibu angkat dan ini juga suamiku adalah ayah angkatnya. Oh baik. Pas dia lihat ibunya Katarina adalah seorang pribumi. Di situ bapaknya cukup kayak kaget, tapi nggak menyelesaikan untuk udah deh cabut aja gitu, nggak sama sekali, tapi malah oh ya udah nggak apa-apa kita lanjutin. Oke. Jadi hal yang mereka takutin berdua tuh ternyata malah nggak kejadian gitu kan, nggak kejadian. Terus si cowok dan si Katarina ini cukup happy gitu dengan keputusan semalam gitu kan. Hari demi hari telah berlalu. Job manggung makin lama makin kayak dipersulit. Misalnya kayak dipersulit untuk membuka tendanya. Entah nanti setiap si Katarina nyanyi nanti bosnya bilang kamu gak usah nyanyi dulu. Pokoknya banyak kejadian-kejadian yang menurut Katarina cukup janggal gitu. Itu ada apa sih sebenarnya? Ada apa ini tuh, kenapa sih gitu kan? Akhirnya dia tanya ke salah satu ajudan bosnya gitu. Pada saat ditanya bilang, banyak yang tidak menyukai dirimu. Istri-istri para Iya. tamu ya. Terus dia bingung, kenapa? Karena engkau adalah seorang mata-mata. Dia bingung di situ, mata-mata apa? Gue juga bingung. Mata-mata apa? Mata-mata kaum pribumi, karena ibumu adalah seorang pribumi. Oke. Dan kamu hidup untuk untuk pribumi, sedangkan dirimu adalah orang Belanda. Di situ dia bilang, ayahku memang Belanda, tapi dia tidak bertanggung jawab sama sekali, menelantarkan aku, menelantarkan ibuku gitu. Jadi aku hidup berdua dengan ibu dan sama sekali nggak pernah terbesit gitu di kepala untuk berbuat jahat kepada sesama gitu. Pokoknya Katarina ini tuh menegaskan kalau dia tuh nggak berdiri untuk pribumi ataupun dia nggak berdiri untuk Belanda. Pokoknya dia tuh nggak ada hidup dia tuh nggak yang campur aduk masalah militer kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Pokoknya dia tuh pure hanya untuk kerja tuh ya suka gitu suka kan. gitu, dia cuma pengen nyanyi aja gitu. Dengan desas-desus ini tuh dia bingung, dia pikir dia di stop itu karena mungkin adalah salah satu dari istri-istri itu yang cemburu sama dia gitu. Ternyata malah fitnahan itu yang datang. Pada saat dia lagi nyanyi itu dia ditangkap sama orang Belanda. Terus
sempat diadili di pengadilan, tapi nggak terbukti, akhirnya dikeluarin lagi. Terus dengan catatan boleh manggung, tapi seminggu itu cuma bisa 2 kali aja. Dibatasi ya? Dibatasi. Akhirnya tetap dia jalani. Pokoknya semua hadangan itu tetap dia bisa beresin lah gitu. Nah udah gitu, kejadian itu Katarina itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh lagi nih. Ini hanya gosip-gosip biasa, lambat laun pun akan selesai gitu. Terus dia jalan-jalan lagi sama si cowok, dan akhirnya si Katarina itu dapat momen dimana keluarga si cowok itu mutusin buat kita nikah aja. Secepatnya kita menikah, terus kita keluar dari kota ini dan kamu tidak usah menyanyi lagi di sini. Maksudnya kalau keluarganya si cowok itu mendukung si Katarina untuk menyanyi, tapi untuk opera-opera besar gitu, bukan tendaan lagi. Dia ngikut. Mungkin keluarga cowoknya sudah berpikir sudah saatnya kamu naik level. Iya, naiklah derajatnya gitu kan. Akhirnya mereka menikah bahagia gitu, menikah bahagia, terus pindah kota. Nah, bener tuh. Jadi dia tuh hidup dengan jadi seorang artis. Seorang artis, terus menyanyi di opera-opera. Mereka menikah, terus akhirnya hamil nih si Katarina. Katarina hamil, terus tapi dia tetap pengen bernyanyi gitu, dan diizinkan gitu. Dia tetap penyanyi, setiap beres menyanyi dia dianterin pulang, kayak gitu-gitu terus. Pokoknya kehidupannya flat sebenarnya, kehidupannya flat banget. Nah, pada satu masa nih ada acara kayak pesta dansa gitu. Pesta dansa, dan si Katarina itu disuruh buat mengisi acara itu, tapi hanya untuk 1 lagu aja. Akhirnya dia nyanyi di situ, terus salah satu MC-nya tuh mempermalukan Katarina, dan dia berkata bahwa Katarina itu bukan pure Belanda. Ibunya adalah seorang pribumi, dan dia tuh tidak pantas untuk berdansa bersama kita di satu lantai yang sama. Akhirnya dari pas kejadian itu, keluarganya si suaminya tuh mutusin buat Katarina tidak diizinkan lagi untuk datang ke acara-acara pesta dansa, bukan untuk membela mereka, tapi untuk menjaga harga dirimu. Tujuannya. Ya, agar kamu tidak direndahkan lagi. Akhirnya si Katarina merasa, make sense dong. Maksudnya, berarti orang tua mertuaku nih sayang sama aku gitu. Jadi sampai ke akhirnya dia melahirkan, ternyata anaknya cacat. Cacatnya tuh gini, jadi anaknya itu sebelah kakinya tuh kecil. Nah, jadi di situ mulai muncul ketegangan tuh di situ. Ayahnya yang selama ini baik hati tuh mutusin buat pisah rumah dengan si cucunya. Jadi si cucunya ini tuh dikasihkan ke orang lain. Diasingkan. Jadi dia tuh bawa seorang babu gitu ya, pekerja untuk kayak asisten rumah tangga yang perempuan gitu, untuk ngurus si cucunya. Gitu. Katarina tipikal perempuan yang asalkan dia tidak terlalu jauh dariku. Dan ketika aku rindu, aku akan bisa menghampiri anakku. Itu cuma itu permintaannya si Katarina gitu, dengan catatan gimana ya maksudnya, akhirnya bisa melepaskan anaknya gitu kan. Gini kayak nggak apa-apa, dia merelakan anaknya untuk diambil babunya, tapi dengan catatan ketika saya rindu, saya ingin bertemu dan diperbolehkan. Iya, kayak gitu. Nah, akhirnya semuanya setuju kan, semuanya setuju. Terus Katarina juga, ya udah nggak apa-apa. Sorry, anaknya cewek cowok? Cewek. Cewek. Anaknya cewek. Oke, nggak apa-apa katanya. Pokoknya anaknya cantik banget, cuma ya kekurangannya adalah si kakinya itu kecil banget. Si anak ini tuh dari bayinya bener-bener ibu susui oleh si babunya kan, oleh pembantunya. Sampai-sampai si Katarina tuh semakin hari semakin lupa kalau dia tuh punya anak. Tapi belum ngisi lagi dia? Belum. Nah, suaminya pun kayak nggak pernah ngajakin Katarina buat kita jenguk anak, sama sekali nggak ada. Pokoknya mereka tuh bener-bener kayak ngelepasin anak gitu aja. Walaupun dengan perjanjian kalau aku merindukannya katanya kan, aku bisa, yang tadi ya gitu. Tapi ternyata sampai ke anaknya umur 12 tahun itu Katarina tuh nggak juga datang
saat anaknya usia ke 12 tahun ini, anaknya tuh pengen banget ketemu sama ibunya dan merayakan ulang tahun. Jadi sebenarnya anaknya tuh tahu Katarina ibunya. Tahu. Oh. Karena kan dia Belanda banget. Mhm. Sedangkan dia diurus sama kaum pribumi. Iya. Dan si kaum pribumi itu juga manggil dia kan Nona. Oke. Jadi si anak ini tahu dan ingin bertemu dengan ibunya gitu. Gimana caranya harus ketemu sama mama tuh gitu kan. Ya ini begini gitu misalnya. Akhirnya si anak ini tuh datang ke rumah, ketok pintu. Dia tuh pakai kayak tongkat gitu. Terus Katarina di situ tuh lagi dandan. Di ruang tamu tuh dandan, dia bilang, "Oh ya, kamu sudah besar." Masuk, terus anaknya nangis minta dipeluk, tapi Katarina tetap dandan. Anaknya meluk dia. Enggak, si Katarina tuh enggak yang meluk anaknya balik atau ngelus atau ngomong apa gitu, enggak digubris sama sekali. Sampai ke anaknya tuh udah kecapean nangis, terus diangkat sama pembantunya. Takut jangan terlalu dekat, takut mengganggu, Kata pembantunya ke anaknya. Kasihan. Nah udah gitu kita spill namanya di akhir juga itu. Di akhir si suaminya datang nih, nggak tahu pulang dari mana. Suaminya datang, terus suaminya bilang, "Oh ada si Cacat." Astagfirullahaladzim. Terus di situ si anaknya tuh langsung kayak iya gitu. Terus si pembantunya bilang, "Itu ayahmu." Akhirnya dia dengan susah payah berdiri dengan tongkatnya gitu nyamperin bapaknya, tapi bapaknya jalannya cepet-cepet gitu. Menghindari ya. Menghindari, dan bapaknya malah mutusin buat naik tangga ke kamar utama mungkin ya. Jadi kan kalau naik tangga kan makin sulit ya, namanya juga berkebutuhan khusus gitu kan. Si Katarina ini tuh ngeliatnya malah ketawa dan akhirnya naik tangga juga nyamperin suaminya. Jadi si anaknya tuh duduk aja di ruang tamu berjam-jam. Taruh pusing. Nah itu tuh kalau kayak gitu tuh berarti berbentrokan energi ya. Jadi energinya terlalu kuat, terus kayak mungkin merasa terlalu dia tuh jadi kayak mengingat lagi memori-memori yang sudah dia berusaha untuk melupakan gitu. Dia sudah berusaha banget untuk melupakannya gitu. Long-longan banget. Lambat laun nih si pembantunya ini kan gak tega ya. Iya. Non, apa kita pulang aja, nanti kita kesini lagi di tahun depan. Pas usia 13 berarti ya. Oh ya udah, akhirnya pulanglah mereka. Pada saat mereka pulang, Katarina mutusin buat pulang lagi ke rumah ke kota kediaman dia yang masih kecil di Buitenzorg ini. Kan itu kan dia tinggal di luar kota kan. Akhirnya mereka berangkatlah ke sini. Nggak kasih kabar apa-apa ke pembantunya yang ngurus anaknya. Jadi ditinggalin. Ditinggalin gitu aja. Suaminya ikut semua sekeluarga itu berangkat ke Buitenzorg lagi, tapi dengan catatan gitu ya, ibunya, si pembantunya dan juga anak kandungnya tuh nggak ikut gitu. Pokoknya kayak nggak mau diganggu ya kayaknya. Apa karena jijik apa gimana juga nggak ngerti, tapi Katarina tuh kayak yang jijik gitu. Kayak nggak mau gitu. Padahal sebelum dia kayak gitu tuh dia sebaik itu gitu. Iya, orangnya baik gitu. Pas dia nyampe ke rumah, di situ dia baru tahu kalau ibunya udah nggak ada. Ibu kandung. Dia ziarah ke makam ibunya, terus menir juga udah nggak ada, tinggal nyonya. Akhirnya itu nggak dikabarin. Iya, nggak dikabarin. Terus kayaknya sih dikabarin, cuma Katarina ini tuh orangnya terlalu jadi kayak yang lupa kalau dia tuh dulu pernah sesederhana itu gitu. Jadi kayak yang gak pernah mau buka surat-surat dari ibunya. Kacang lupa pada kulitnya. Gitu, karena kan dia dapetin suami seorang barones gitu kan. Banyak uang apa segala macam gitu, hingar-bingar kehidupan pesta segala macam gitu. Nah akhirnya dia di situ
meneteskan air mata, tapi nggak yang nangis-nangis banget gitu dengan kepergian ibunya. Karena dia juga benci dilahirkan jadi dari rahim seorang pribumi. Kayak banyak acara yang akhirnya dia tuh nggak bisa datang karena yaitu status dia itu sebagai percampuran darah. Jadi banyak hal-hal yang harusnya bisa dia lakukan tapi akhirnya dia tidak bisa melakukannya gitu karena ya status dia gitu, walaupun dia dinikahi oleh keluarga orang terpandang gitu pada masa itu. Ya, mereka akhirnya beli rumah di Buitenzorg tuh. Dia beli rumah, terus membangun semua kehidupan layaknya orang normal, sampai di akhirnya ada lagi yang ketok pintu. Di 1 tahun kemudian anaknya datang Ke Buitenzorg. Anaknya datang, itu diantar sama banyak banget pembantu-pembantu dari rumah dia yang lama, menagih upah. Ternyata nggak ada yang ngurus upahnya mereka, terus ternak-ternak, jadi mereka tuh hidup dengan ngejualin ternak aja gitu. Jadi yang ini buat ayam petelur, dia jual telur-telurnya, terus daging sapi dan segala macam. Jadi mereka hidup dari itu aja, bertahan hidupnya gitu. Lama-lama kan habis. Pada kehektikan dan kehebohan itu, semua orang tuh gedor-gedor rumah si Nyonya kan buat nyari Katarina. Nyonya bilang Katarina sudah memiliki rumah. Akhirnya dikasih tahu rumahnya sama si Nyonya nih. Mereka datang semua berbondong-bondong ke rumah Katarina. Terus Katarina keluar dari atas balkon rumahnya, terus dia bilang, mau apa? Kan jadi kayak mereka tuh jadi kayak demo nggak sih? Iya. Hak kami mana gitu-gitulah. Mungkin itu awal dari demo buruh, hari buruh. Bisa jadi ya. Terus Katarina di situ masuk ke kamar, terus dia lemparin koin. Oh, waktu itu masih koin ya? Koin. Ada lembaran juga. Oh, ada lembaran. Udah. Oke. Dia lemparin koin di situ, dan orang-orang pribumi ini tuh gak ada satupun yang mungutin koinnya, malah makin tajam ngelihat si Katarina tuh. Makin marah dia di situ. Dia bilang, kamu mau turun atau kita yang naik ke atas? Terus kamu pribumi tidak layak untuk memerintahku. Keluarlah dari mulut seorang anaknya begini jawabannya, kamu pun lahir dari seorang pribumi. Kata anaknya si Katarina. Iya, makanya si Katarina akhirnya marah. Katarina marah, dia turun, dia nyamperin anaknya, dia jenggut anaknya. Mohon maaf ya, kan anaknya kan posisi kan gak sempurna ya. Iya. Jadi otomatis kalau dalam keadaan kayak gitu doyong lah dia jatuh kan. Saat kejadian anaknya jatuh tuh, semua pegawainya tuh gak terima ngelihat Katarina memperlakukan anaknya dengan buruk. Akhirnya salah satu di antara itu teriak dengan mengacungkan kayak golok gitu. Bayar kita atau kamu akan dihabisi hari ini juga. Oke. Terus Katarina di situ langsung kayak ya tunggu. Pokoknya Katarina tuh akhirnya ngebayarlah semua pekerjanya. Dan mereka pada cabut, pada berangkat gitu, semua udah pada kosong, tinggal anaknya sama pembantunya berdiri di tengah-tengah lapangan itu, terasnya itu. Jadi kan karena ini kan teras, terus ini halamannya tuh saking besar sampai kayak lapangan gitu. Nah, dia berdua berdiri di situ, dijemur sama si Katarina. Kasihan banget ya. Sampai malam, terus suaminya pulang, suaminya langsung nanya lagi, ngebentak-bentak lagi, mau apa lagi datang ke sini? Siapa yang kasih tahu rumah di sini? Pokoknya kayak gitu-gitulah ya, dengan bahasa Belanda gitu. Terus si anaknya tuh ngejelasin kalau salah saya tuh apa? Pemual ya? Hah? Pemual ya? Salah saya tuh apa? Kok diperlakukan seperti sebegininya gitu? Ini tuh ada apa sebenarnya? Kalau misalnya memang kalian tidak mencintaiku, kenapa tidak dibunuh saja aku pada masa aku masih bayi? Terus kata mereka, kami bukan pembunuh. Kamu tapi sudah membunuh aku gitu. Dengan kejadian-kejadian ini tuh aku sangat-sangat terluka gitu. Iya. Terus si bapaknya tuh ngerasa kalau
gini ya katanya ke si Katarina, ke si anaknya Esther. Oke, ternyata namanya Esther. Esther. Cantik ya. Esther, aku tidak pernah mencintaimu dan juga ibumu. Kata bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Bapaknya namanya susah, namanya Dawes. Gue nggak tahu bacanya Dawes gitu, pokoknya kayak gitu lah. Oke. Esther, aku tidak pernah mencintaimu dan juga tidak pernah mencintai ibumu. Di depan si Katarina. Katarina di dalam rumah. Oh, oke. Jadi lebih baik kamu mengerti kalau sampai kapanpun aku tidak pernah membuka tanganku untukmu. Katarina keluar ngelemparin nasi ke si Esthernya, makan. Ya Allah. Sedari pagi kamu di sini. Oh. Langsung dipungutin sama pembantunya. Non makan dulu. Terus di situ si Esther tuh langsung ngelempar lagi nasinya ke Katarina. Sambil menangis dia langsung nanya, kamu membenci ibumu? Kata si Esther. Karena dia seorang pribumi. Iya, kata. Pribumi dan miskin, kata Katarina. Aku pun sama, membenci ibuku, seorang pelacur dan seorang penyihir, kata si Esthernya tuh. Di situ Katarina kan ngamuk ya, marah-marah, terus dilemparin si dilemparin vas bunga yang ukurannya segede gini nih, vas bunga di teras ke kepalanya si Esther. Jadi kayak ditakolin gitu, kayak cak gitu. Terus sampai berdarah si Esthernya. Tapi si Esthernya tuh nggak yang aduh gitu, nggak, diem aja gitu, tegar. Kalau saja sedikit saja katanya terasa kasih sayangmu, aku tidak akan pernah melakukan hal ini, kata si Esther. Terus si ibunya langsung nanya, melakukan apa? Nah dia tuh langsung jalan ke tempat yang tadi yang demo itu, yang tempat dia berdiri itu, Golok dan kawan-kawannya tuh ditaruh sama pekerja. Ditinggalin di situ, jadi dilempar aja gitu setelah megang uang. Di situ si Esther itu ngambil kayak gergaji, tapi dia tuh panjang gini dan ujungnya tuh kayak gigi gitu, segitiga gitu, tajam. Terus dia langsung nyamperin si Katarina, bilang, aku akan membunuh diriku sendiri di depanmu. Terus si Katarina bilang, aku tidak peduli, lebih baik kamu memang mati gitu kan, kalau kata si Katarinanya. Terus dia megang tangannya si Katarina, sekali saja aku ingin menggenggam tanganmu, langsung ditarik. Terus si Esthernya tuh malah motong tangan Katarina gitu, digaret gini, dilepaskan, tapi nggak sampai patah ya, nggak sampai copot ya, karena kan tulang. Cuma ini tuh udah darah gitu, posisinya ya? Di sini ya, lukanya gede. Terus udah gitu si Katarinanya langsung ngelempar si Esther, marah-marah, langsung nangis-nangis. Ayahnya keluar. Terus di situ pas ayahnya keluar, ayahnya tuh bawa bensin, kayak bensin gitu. Ayahnya pas suaminya? Suaminya si Katarina kan? Maksudnya tuh ayahnya si Esther kan. Ayahnya dateng, nyamperin, mau disebor si Esthernya. Si Esthernya malah narik si Katarina. Kesebor nih, kesebor. Kan basah tuh langsung. Ayahnya di situ langsung heboh kan, ngelihat istrinya darahnya kemana-mana, sampai lupa kalau si bensin itu tuh udah ngeguyur si Katarina. Si Katarina kan nangis kan, karena si bensin itu masuk ke lukanya. Si Esther mungut korek api yang kayu yang dipegang sama bapaknya kan jatuh. Terus dipungut sama si Esther, dibakar ibunya di situ. Posisinya si ibunya tuh lagi ditolongin gini sama suaminya, jadi otomatis kedua orang itu terbakar, kena.
Wow. Di situ si pembantunya tuh cuma bisa teriak-teriak nangis sampai bingung mau ngapain. Dia lari-lari nyari bantuan gitu buat ngelerai keluarga kecil ini gitu. Akhirnya warga pada datang ke situ. Terus pas si pembantunya datang, Esther tuh udah ngeluarin lidahnya panjang, udah segini panjang lidahnya. Terus dia bilang, terima kasih, jadi ngomongnya juga kayak ngelel gitu kan, kayak terima kasih selama ini telah mencintai aku gitu ke pembantunya. Terus dia tuh ngegeret lagi si lidahnya, terus dilemparin ke ibunya yang lagi riweuh gitu. Ibunya kan masih dalam keadaan riweuh ya, belum mati, lagi kebakar ya. Di situ tuh bener-bener udah sampai kelayangan gue. Di situ sampai kelayangan kayak gempa. Gue aja sampai pusing. Di situ baunya tuh kayak bau sate, tau gak lo? Iya. Bau sate, bener-bener bau sate banget. Nah, terus si pembantu di situ kaget ngeliat lidahnya udah copot gitu, tapi kan dalam keadaan si Esther itu kan belum mati kan. Lidahnya copot, terus Esther di situ ketawa-ketawa. Terus dia di situ bilang ke pembantunya jangan maju, jangan mendekat. Aku ingin melihatnya mati, tapi dalam keadaan darah tuh lagi ngucur gitu dari iya. Aku ingin melihatnya mati sampai ke tidak ada lagi pergerakan sama sekali di badan ibunya sama bapaknya tuh. Pokoknya udah benar-benar diem gitu. Dalam keadaan tengkurap gitu. Gosong. Pas dia udah, terus dia nyamperin pakai itu kan, pakai si kayu itu, terus dia dorong badan ibunya, udah nggak gerak. Terus kayak bunyi poltrek gitu. Si api itu nggak tahu mungkin ngebakar bagian apanya dari badan dia kali ya. Nah itu di situ dia langsung duduk di kursi yang teras itu kan, ada kursi nih, dia duduk di situ. Terus dia di situ nyanyi dengan suara yang udah nggak jelas, darah udah kemana-mana. Dia nyanyiin lagu yang biasanya ibunya nyanyiin kalau lagi manggung. Jadi dia tuh selalu dapat cerita-cerita tentang seorang Katarina dari pembantu-pembantunya tuh, pekerja-pekerja kebun, ternak dan segala macem, sampai ke yang pengasuhnya gitu kan. Nah pas di situ udah kehabisan darah, dia udah mulai kelayangan tuh, udah mulai pusing. Terus dia ambil kayak apa tuh namanya, kayak besi panjang, ujungnya kaitan gitu buat kalau malam matiin atau nyalain lampu petromak yang di tengah-tengah teras. Jadi dia ambil di situ, dia masukin ke mulutnya tuh gitu. Jadi dia meninggal tuh ngenelan si besi itu, si Esther tuh. Saking mungkin dia marah kali ya sama ibunya, tapi dia juga udah nggak mau hidup kali ya selama 13 tahun gitu, 13 tahun dikucilkan gitu tanpa ada penjelasan gitu. Sedangkan akhirnya pada saat dia ulang tahun adalah kematian mereka bertiga gitu, di usia dia yang ke-13 tahun. Iya lagi. Angka yang paling bete tuh rata-rata tuh 13 kan angkanya. Sampai sekarang masih jadi fenomena gitu di angka 13 ini. Ya kurang lebih kayak gitu ya, cukup bikin energinya terlalu keras. Sebenarnya sih poin utamanya jadi ada dua gitu ya, dari si Katarina dan juga si Esther. Tapi kita tetap harus ngenalin dulu si Katarina, karena kalau misalnya kita bedahnya dari si Esther, kita tuh nggak bisa masuk ke sakit hatinya si Esther gitu. Alasannya apa? Iya, itu kan amat sangat ngebekas gitu ke si Esther. Nah sekarang si Katarina ini tuh masih nggak bisa tenang karena dia tuh harus nyari Esther untuk minta maaf. Katarina sama suaminya nggak bersama. Nggak. Katarina doang. Dan dia mencari Esther untuk meminta maaf. Jadi Katarina sama sekali nggak ngerasa kalau Esther ini ngebunuh dia. Jadi menurut si Katarina, hal itu pantas terjadi padaku dan aku ingin meminta maaf kepada anakku atas segala hal yang telah aku lakukan gitu. Jadi ya nggak tahu sampai kapan gitu. Mereka saling mencari gitu misalkan. Tapi sejauh ini semoga Esther tuh
apa ya, tidak ditumpangi oleh korin-korin yang jahat gitu atau jin-jin yang jahat gitu. Karena kan dia pelaku ya, maksudnya dia membunuh ayahnya, membunuh ibunya, dan juga membunuh dirinya sendiri. Otomatis mungkin sebenarnya bisa aja ketemu, tapi ya nggak tahu, nggak dikenali. nggak dikenali. Pusing ternyata ya. Pusing. Itu energinya kuat ya? Kuat karena terlalu marah. Terlalu marah. Yang gue rasain sih awalnya cuma pusing. Terus yang sini-sini lantai agak goyang tuh. Betul. Udah. Kalau yang gue tangkap dari cerita ini sih, ya sebenarnya siapa sih anak yang minta dilahirkan kan? Bukan kemauan Esther juga. Betul. Gitu, dan bukan kemauan Esther untuk lahir cacat seperti itu. Betul. Gitu kan. Istilahnya mah mungkin kalau dari gue ya, seburuk apapun wujudnya gitu Esther tuh ya, tapi kan dia tetap darah dagingmu gitu. Tetap darah dagingmu yang kamu lahirkan, terus yang kamu perjuangkan juga pasti saat melahirkannya. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya Katarina juga sikapnya nggak terpuji. Kayak gitu. Yang awalnya dia biasa aja, sederhana, terus jadi kayak tinggi. Cewek-cewek yang gimana ya? Jadi tinggi, jadi sombong gitu. Betul. Jadi kayak kacang lupa pada kulitnya. Ya begitulah cerita dari Katarina. Untuk episode ini agak lumayan ya, sangat bukan agak lumayan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau pendapat yang lain, kesimpulan yang kalian dapat, boleh di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!